Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 12 akan menampilkan hasil diskusi kami dalam mata kuliah IPA terpadu kelas 8 dengan materi yaitu cahaya dan alat optik. Dengan anggota kelompok saya sendiri Fraravini Angela, serta rekan-rekan saya Desra Darmayanti, Mutia Kusumawati, dan Silvi Wahyuningsih. Baiklah, untuk materi pertama akan saya jelaskan sendiri, yaitu mengenai sifat-sifat cahaya. Cahaya merupakan suatu bentuk energi yang sangat penting yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Tanpa adanya cahaya, kehidupan di bumi pun pasti tidak akan berjalan sempurna. Tanpa cahaya, kita tidak akan bisa apa-apa. Sebagai contoh, proses melihat meskipun mata kita normal, tapi jika tidak ada cahaya, maka kita tidak bisa melihat. Begitu pentingnya peranan cahaya bagi makhluk hidup. Cahaya tidak hanya berfungsi sebagai penerang saja, banyak manfaat yang bisa didapat dengan adanya cahaya. Seiring dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak penemuan-penemuan yang menakjubkan yang bisa membantu dan meringankan pekerjaan manusia. Sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus dapat dibuktikan ketika kita menyalakan lampu senter. Cahaya dari lampu senter akan merambat lurus. Sifat cahaya yang dapat merambat lurus memberikan keuntungan pada manusia, sehingga manusia memanfaatkan sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Pada sifat ini, pembuktian sifat cahaya dapat dibuktikan berdasarkan benda untuk meneruskan cahaya. Benda yang tidak dapat ditembus tidak bisa menembus cahaya yang mengenainya. Contohnya, lampu senter dan lampu sorot kendaraan bermotor. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya memiliki sifat dapat dipantulkan jika menumbuhkan suatu permukaan bidang. Pantulan yang terjadi dapat berupa pantulan baut dan pantulan teratur. Pantulan baut terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang tidak rata, seperti aspal, tembok, dan batang kayu. Pemantulan teratur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang rata, seperti cermin datar. Pada pantulan baut dan pantulan teratur, sudut pantul cahaya besarnya selalu sama dengan sudut datang cahaya. Hal tersebut sesuai dengan hukum pantul cahaya yang dikemukakan oleh Snellius. Snellius menetapkan konsep garis normal yang merupakan garis khayal yang tegak lurus dengan bidang pantul. Garis normal berguna untuk mempermudah menggambarkan pembentukan bayangan oleh cahaya. Snellius mengemukakan bahwa sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Selanjutnya, cahaya dapat dibiaskan. Cahaya akan dibiaskan ketika melalui dua medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda. Kecepatan cahaya akan menurun saat dari udara memasuki air atau medium yang lebih rapat. Semakin besar perubahan kecepatan cahaya saat melalui dua medium yang berbeda, akan semakin besar pula efek pembiasan yang terjadi. Namun, pembiasan tidak akan terjadi saat cahaya masuk dengan posisi tegak lurus bidang batas kedua medium. Yang keempat, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Cahaya dapat mentransferkan energi dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa menggunakan medium. Gelombang cahaya terbentuk karena adanya perubahan medan magnet dan medan listrik secara periodik, sehingga merupakan gelombang elektromagnetik. Salah satu fenomena yang dapat membuktikan bahwa cahaya itu mampu mentransfer energi adalah saat lilin yang dinyalakan di sebuah ruangan yang gelap dan kemudian lilin tersebut dapat menerangi ruangan. Contoh lain adalah matahari yang memancarkan gelombang cahayanya melalui ruang angkasa tanpa medium. Gelombang cahaya matahari memancarkan ke segala arah sampai ke bumi meskipun melalui ruangan hampa udara. Hal ini berarti gelombang cahaya dapat merambat pada ruang kosong atau hampa udara tanpa adanya materi. Berdasarkan frekuensinya, gelombang elektromagnetik ada bermacam-macam. Materi selanjutnya yaitu pembentukan bayangan pada cermin. Yang pertama, pembentukan bayangan pada cermin datar. Pada saat menentukan bayangan pada cermin datar melalui diagram sinar, titik bayangannya adalah titik potong berkas sinar-sinar pantul.
Bayangan bersifat nyata apabila titik potongnya diperoleh dari perpotongan sinar-sinar pantul yang konvergen atau mengumpul. Sebaliknya, bayangan bersifat maya apabila titik potongnya merupakan hasil perpanjangan sinar-sinar pantul yang divergen atau menyebar. Seperti pada gambar pembentukan bayangan pada cermin dengan keterangan S adalah jarak benda terhadap cermin dan S absen adalah jarak bayangan terhadap cermin. Bayangan pada cermin datar bersifat maya, titik bayangannya dihasilkan dari perpotongan sinar-sinar pantul yang digambarkan oleh garis putus-putus. Hanya sekian materi dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muti Kusumawati dengan NIM 1823185. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya mengenai pembentukan bayangan pada cermin lengkung. Nah, cermin lengkung adalah cermin yang permukaannya berbentuk seperti lengkungan. Cermin lengkung ini terdiri atas dua jenis, yaitu cermin lengkung yang berbentuk seperti silinder dan cermin lengkung yang berbentuk seperti bola. Nah, pada cermin cekung dan cermin cembung termasuk ke dalam bagian cermin lengkung yang berbentuk seperti bola. Cermin lengkung ini memiliki beberapa unsur. Yang pertama yaitu pusat kelengkungan cermin. Pusat kelengkungan cermin adalah titik pusat yang disimbolkan dengan huruf M besar. Yang kedua adalah vertex. Vertex adalah titik pusat, titik yang menghubungkan antara cermin dengan sumbu utama yang disimbolkan dengan huruf O besar. Selanjutnya yaitu titik api atau fokus, yaitu jarak antara vertex dengan titik pusat yang disimbolkan dengan huruf F besar. Selanjutnya itu jari-jari kelengkungan cermin, yaitu jarak antara vertex dengan pusat kelengkungan cermin yang disimbolkan dengan huruf R besar. Yang kelima yaitu jarak fokus. Jarak fokus adalah jarak antara vertex dengan titik api yang disimbolkan dengan huruf F besar. Selanjutnya itu pada cermin cekung. Pada cermin cekung garis normalnya bisa berubah-ubah bergantung pada dari mana sinar itu datang. Contohnya bisa dilihat pada gambar yang ada di PowerPoint. Jika sinar datangnya berasal dari K, maka garis normalnya adalah garis MD dan dan sudut datangnya adalah sudut KMD. Sedangkan untuk sudut pantulnya adalah sudut MDC dan untuk sinar pantulnya ada sinar DC. Pada cermin cekung ini memiliki beberapa sinar istimewa. Yang pertama yaitu jika sinar datang dari titik fokus, maka akan dipantulkan melalui sejajar dengan sumbu utama. Yang kedua yaitu jika sinar datang berasal dari sumbu utama, maka akan dipantulkan melalui titik fokus. Yang ketiga yaitu jika sinar datang dari menuju ke pusat kelengkungan cermin, maka akan dipantulkan kembali melalui pusat kelengkungan cermin itu sendiri. Selanjutnya yaitu persamaan dari cermin cekung. Persamaan yang pertama yaitu 1/F sama dengan 1/1 per jarak benda ke cermin ditambah dengan 1 per jarak bayangan ke cermin. Nah, yang kedua, selain dari persamaan yang di atas, ada juga persamaan untuk mencari perbesaran, yaitu yang disimbolkan dengan huruf M. M adalah M sama dengan tinggi bayangan ke cermin per tinggi benda ke cermin sama dengan jarak mutlak dari jarak bayangan ke cermin per jarak benda ke cermin. Untuk diketahui yang perlu diingat adalah jika tinggi bayangannya positif, maka bayangannya adalah tegak dan maya. Tapi jika tinggi bayangannya negatif, maka bayangannya adalah terbalik dan juga nyata. Selanjutnya adalah cermin cembung. Nah, pada cermin cembung ini juga berlaku hukum pemantulan, yaitu hukum yang menyatakan bahwa sinar yang datang besarnya akan sama dengan sinar yang akan dipantulkan. Nah, pada cermin cembung ini memiliki beberapa sinar istimewa. Yang pertama adalah jika sinar datang sejajar dengan sumbu utama, maka akan dipantulkan seolah-olah itu berasal dari titik fokus. Yang kedua adalah jika sinar datang dari titik fokus, maka akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga yaitu jika
sinar datang menuju ke pusat kelengkungan cermin, maka akan dipantulkan seolah-olah berasal dari pusat kelengkungan cermin itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu materi persamaan dari cermin cembung. Yang pertama yaitu dengan rumus min 1 per fokus sama dengan 1 per jarak benda ke cermin ditambah dengan 1 per jarak bayangan ke cermin. Untuk mencari perbesaran bayangannya menggunakan rumus M sama dengan jarak bayangan ke cermin per jarak benda ke cermin sama dengan tinggi bayangan ke cermin per tinggi benda ke cermin. Baiklah, saya Silvi Wahyuningsih, NIM 18231062. Saya akan melanjutkan materi mengenai pembentukan bayangan pada lensa. Lensa adalah benda bening yang memiliki permukaan berbentuk cekung atau cembung dan berfungsi untuk membiaskan cahaya. Lensa secara umum ada berbentuk cekung dan cembung. Jika dipegang, lensa cembung bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian pinggirnya, sedangkan pada lensa cekung bagian tengahnya lebih tipis daripada bagian pinggirnya. Terlihat pada gambar yaitu lensa cekung dan lensa cembung. Materi yang pertama yaitu sinar-sinar istimewa pada pembiasan cahaya oleh lensa cembung. Pertama, suatu sinar datang sejajar sumbu utama lensa akan dibiaskan menuju titik fokus aktif atau f1 di belakang lensa. Yang kedua, suatu sinar datang melalui titik fokus pasif atau f2 di depan lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga yaitu suatu sinar datang melalui pusat optik lensa atau O akan diteruskan tanpa dibiaskan. Jika sebuah benda diletakkan di depan lensa cembung akan membentuk bayangan. Pembentukan bayangan pada lensa cembung membutuhkan sekurang-kurangnya 2 sinar istimewa. Sifat bayangan yang terbentuk pada lensa cembung bergantung pada posisi benda. Selanjutnya yaitu sinar-sinar istimewa pada pembiasan cahaya oleh lensa cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama lensa seolah-olah dibiaskan berasal dari titik fokus aktif atau f1 di depan lensa. Yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus pasif atau f2 di depan lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan yang selanjutnya yaitu sinar datang melalui pusat optik lensa atau O akan diteruskan tanpa dibiaskan. Jika ketiga sinar istimewa yang berasal dari sebuah benda dilukiskan pada suatu lensa, maka akan terbentuk bayangan benda seperti gambar. Sifat bayangan yang terbentuk pada lensa cekung bergantung pada posisi benda. Sifat bayangan pada lensa cekung dapat ditentukan melalui bantuan diagram sinar dan sinar-sinar istimewa. Selain melalui kegiatan di atas, sifat-sifat bayangan pada benda oleh lensa cekung juga dapat ditentukan melalui dalil S-Batch seperti pada lensa cembung. Pada lensa cekung, benda yang terletak di depan lensa akan selalu menghasilkan bayangan maya, tegak, diperkecil, dan terletak di depan lensa. Selanjutnya yaitu persamaan pada lensa. Persamaan pada lensa cembung sama dengan persamaan pada lensa cekung. Hubungan antara jarak fokus atau F, jarak bayangan atau S aksen, dan jarak benda atau S adalah sebagai berikut. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Sedangkan rumus perbesarannya yaitu M sama dengan S aksen per S sama dengan H aksen per H. Pada lensa cembung, titik fokus bernilai positif atau sama seperti pada cermin cekung, sedangkan pada lensa cekung, titik fokus bernilai negatif sama seperti pada cermin cembung, sehingga rumus pada lensa cekung menjadi 1 per min F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen, di mana F merupakan jarak fokus, S adalah jarak benda, dan S aksen adalah jarak bayangan. Setiap lensa mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam mengumpulkan atau menyebarkan sinar. Kemampuan lensa mengumpulkan atau menyebarkan sinar disebut
kuat lensa atau D, dan memiliki satuan dioptri. Kuat lensa merupakan kebalikan dari panjang fokus. Secara sistematis dapat dinyatakan sebagai berikut. D sama dengan 1/F. Dengan syarat F harus dinyatakan dalam meter. Jika F dinyatakan dalam sentimeter, maka rumusnya menjadi D sama dengan 100/F. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya Desra Damayanti 18231115 akan menjelaskan tentang indera penglihatan manusia dan hewan. Indera penglihatan manusia yaitu ada bagian-bagian dari mata. Bola mata berdiameter 2,5 di mana 5/6 bagiannya terbenam dalam rongga mata dan hanya 1/6 bagiannya saja yang tampak pada bagian luar. Bagian luar pada mata yaitu alis berada di atas mata yang berfungsi sebagai penahan keringat agar tidak masuk ke mata. Kelopak mata membantu mata ketika terpejam dan berkedip. Bulu mata berfungsi sebagai pelindung mata dari cahaya matahari agar mata tidak silau. Bagian dalam mata ada selaput tanduk, kornea, selaput pelangi, iris, anak mata pupil, lensa mata, selaput keras sklera, selaput koroid, selaput jala, bintik buta, aqueous humor, vitreous humor. Gangguan pada organ penglihatan yaitu ada rabun dekat, hipermetropi. Seorang penderita rabun dekat tidak dapat melihat benda yang berada pada jarak dekat dengan jelas. Hal ini karena bayangan yang terbentuk jatuh di belakang retina, sehingga bayangan yang jatuh pada retina menjadi tidak jelas atau kabur. Kacamata positif dapat menolong penderita rabun dekat, sebab lensa cembung mengumpulkan cahaya sebelum cahaya masuk ke dalam mata. Dengan demikian, kornea dan lensa dapat membentuk bayangan yang jelas pada retina. Yang kedua itu rabun jauh atau miopi. Seorang penderita rabun jauh tidak dapat melihat benda yang berada jarak jauh dengan jelas. Hal ini karena bayangan yang terbentuk jatuh di depan retina. Kacamata negatif dapat menolong penderita rabun jauh karena lensa cekung akan dapat membentuk cahaya yang menyebar sebelum cahaya masuk ke mata. Dengan demikian, bayangan yang jelas akan terbentuk pada retina. Yang ketiga, buta warna, yaitu suatu kelainan pada mata yang disebabkan ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap suatu warna tertentu. Yang keempat yaitu presbiopi, yaitu rabun jauh atau dekat atau rabun tua. Karena kelainan mata ini biasanya diderita oleh orang yang sudah tua. Kelainan jenis ini membuat si penderita tidak mampu melihat dengan jelas benda-benda yang jarak jauh maupun yang jarak dekat. Yang terakhir yaitu astigmatisma atau istilah selindar, adalah sebuah gangguan pada mata karena penyimpangan dalam membentuk bayangan pada lensa. Hal ini disebabkan oleh cacat lensa yang tidak dapat memberikan gambaran atau bayangan garis vertikal dengan horizontal secara bersamaan. Yang selanjutnya itu indera penglihatan pada serangga. Bahwa lalat, belalang, kumbang, atau serangga mempunyai cara melihat yang beda dari manusia. Apabila manusia hanya memiliki 2 mata, serangga memiliki mata menjemuk yang disebut dengan omatidium. Masing-masing omatidium sebagai reseptor penglihatan yang terpisah. Setiap omatidium terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, lensa permukaan depan lensa merupakan suatu faset mata yang jemuk. Kedua, kerucut kristalin yang tembus cahaya. Yang ketiga, sel-sel penglihatan yang peka terhadap adanya cahaya. Yang empat, sel-sel mengandung pigmen. Yang selanjutnya itu alat optik dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada kamera. Kamera memiliki diafragma dan pengatur cahaya shutter untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam lensa. Dengan jumlah cahaya yang tepat akan tajam dan tidak kabur dan fokus lensa. Cahaya melalui lensa kamera tersebut memfokuskan bayangan pada film foto. Bayangan nyata terbalik dan lebih kecil dari aslinya. Yang kedua itu kaca pembesar lup. Sebuah kaca pembesar memungkinkan kita untuk menempatkan objek lebih dekat ke mata kita sehingga objek tampak terlihat sudut lebih besar.
Yang ketiga itu mikroskop, memiliki dua lensa utama yaitu okuler dan objektif. Lensa okuler adalah lensa yang posisinya dekat dengan mata pengamat. Lensa objektif adalah lensa yang posisinya dekat dengan objek atau benda yang sedang diamati. Baik lensa okuler maupun lensa objektif merupakan lensa cembung yang memiliki fokus yang berbeda. Benda yang diamati ditempatkan pada sebuah kaca objek dan disinari dari bawah. Cahaya melalui lensa objektif dan membentuk bayangan nyata dan diperbesar. Bayangan diperbesar sebab benda itu terletak antara 1 dan 2 jarak fokus lensa objektif. Selanjutnya, bayangan nyata diperbesar lagi oleh lensa okuler untuk menghasilkan bayangan maya dan diperbesar. Susunan lensa seperti ini memungkinkan menghasilkan bayangan ratusan kali lebih besar dari objek aslinya. Yang terakhir itu teleskop, adalah alat optik yang dapat membuat benda-benda berada pada tempat yang jauh menjadi lebih dekat. Ada 2 teleskop, yaitu teleskop bias sederhana merupakan kombinasi antara 2 lensa cembung yang terletak pada bagian pipa, lensa yang lebih besar dan lensa objektif. Sedangkan yang lebih kecil adalah lensa okuler, lensa mata. Lensa objektif membentuk sebuah bayangan dan kemudian bayangan tersebut akan diperbesar oleh okuler. Lensa objektif teleskop pantul. Lensa objektif yang terdapat pada teleskop pantul digantikan oleh cermin cekung. Bayangan dari sebuah objek yang letaknya jauh terbentuk di dalam tabung teleskop ketika cahaya dipantulkan dalam cermin cekung. Cahaya dipantulkan dari cermin cekung ke cermin datar yang ada di dalam tabung. Cermin datar kemudian memantulkan cahaya ke lensa okuler yang berfungsi memperbesar gambar. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.